Hai Libra, apa kabar semuanya? Selamat datang dan terima kasih telah hadir. Kita akan segera memasuki sesi pembacaan dan malam ini saya ingin membawa Anda ke tempat yang sedikit berbeda, sesuatu yang biasanya tidak saya lakukan dalam sebagian besar pembacaan. Alih-alih hanya memprediksi apa yang mungkin terjadi atau sedikit memberi petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi, saya ingin membimbing Anda langkah demi langkah melalui sebuah transformasi. Bukan hanya membicarakannya secara abstrak, tetapi benar-benar membimbing Anda melalui bagaimana satu bentuk energi dalam hidup Anda secara aktif berubah menjadi bentuk energi lain. Karena itulah yang sedang terjadi saat ini dalam medan energi Anda, dan dalam dinamika antara Anda dan orang yang telah Anda kenali sebagai belahan jiwa kembar Anda. Yang terjadi adalah konversi, pergeseran alkimia nyata dalam arti tradisional kata tersebut. Sesuatu yang tampak sebagai satu hal untuk waktu yang lama sekarang, diam-diam tetapi tak terbantahkan, menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda di bawah kaki Anda. Dan perubahan ini bukanlah simbolis. Ini nyata. Ini terungkap dalam beberapa tahap. Dan malam ini, saya akan menyebutkan tahapan-tahapan tersebut sehingga Anda dapat mulai melihat dengan jelas di mana posisi Anda dalam proses ini. Anda telah tiba di sini, di ruang tenang untuk mendengarkan ini, dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin membangun pemahaman kecil di antara kita. Frasa kembaran jiwa telah begitu sering digunakan di ruang spiritual sehingga maknanya kadang-kadang menjadi kabur. Malam ini, saya menggunakannya dengan tepat. Saya berbicara tentang seseorang tertentu dalam hidup Anda yang jejak energinya begitu terjalin erat dengan Anda sehingga Anda berdua belum dapat sepenuhnya menyatu, juga belum dapat sepenuhnya berpisah. Dan ketidakmampuan untuk melakukan keduanya telah menciptakan jenis ketegangan dan penderitaan yang sangat spesifik yang hanya dapat dihasilkan oleh ikatan semacam ini. Jika seseorang langsung terlintas dalam pikiran Anda ketika saya menggambarkan hal itu, maka pembacaan ini ditujukan untuk Anda. Dan jika tidak ada yang terlintas dalam pikiran Anda mungkin masih menemukan bagian-bagian di sini yang beresonansi, tetapi pesan intinya ditujukan kepada Anda yang langsung mengenali orang tersebut. Izinkan saya memulai dengan kata jackpot, karena kata itu berada di pusat pembacaan ini, dan saya ingin membentuk kembali pemahaman Anda tentangnya sebelum kita melanjutkan. Ketika kebanyakan orang mendengar kata jackpot, mereka membayangkan sesuatu yang tiba-tiba dan eksternal. Rezeki nomplok, keberuntungan, sesuatu yang datang entah dari mana dan mengubah segalanya dalam sekejap. Itu bukanlah jenis jackpot yang saya maksud di sini. Jackpot yang ada dalam energi Anda bersifat internal. Itu adalah momen di mana Anda memahami bahwa semua yang Anda alami dalam pengalaman Twin Flame ini bukanlah tanpa arti. Itu bukanlah hukuman. Itu bukanlah serangkaian kebetulan yang menyakitkan. Itu adalah pembangunan bertahap dan disengaja dari jenis kekayaan batin yang sangat khusus yang sekarang Anda bawa di dalam diri Anda. Kekayaan batin itulah jackpotnya. Perubahan eksternal yang mungkin terjadi, dan ya, akan ada perubahan eksternal. Itu hanyalah bunga yang dihasilkan oleh apa yang telah Anda bangun. Kekayaan itu sendiri sudah ada di dalam diri Anda. Yang terjadi sekarang adalah sistem akhirnya diperbarui sehingga Anda dapat melihat nilai yang telah terakumulasi selama ini. Sekarang, seperti yang saya janjikan, izinkan saya menjelaskan tahapan proses alkimia ini. Dalam alkimia tradisional, transformasi mengikuti urutan yang tepat. Materi yang sedang diubah tidak dapat melewati tahapan. Setiap fase memiliki tujuan, nama,
dan kebutuhannya masing-masing. Perjalanan kembaran jiwa, meskipun tidak disebut demikian dalam tradisi kuno, mencerminkan urutan ini dengan sangat dekat. Dan memahami fase mana yang sedang Anda alami adalah salah satu bentuk kejelasan paling ampuh yang dapat Anda terima saat ini. Fase pertama adalah fase yang Anda kenal dengan baik. Anda telah hidup di dalamnya. Dalam alkimia, fase ini disebut penghitaman. Ini adalah fase di mana zat asli dipecah, dibakar habis, dilarutkan, direduksi menjadi unsur-unsur dasarnya. Dalam pengalaman kembaran jiwa, ini adalah fase kekacauan. Saat itulah hubungan tersebut tampaknya menciptakan lebih banyak rasa sakit daripada apapun. Saat upaya Anda tampaknya berbalik menjadi bumerang. Saat niat Anda disambut dengan jarak, kebingungan, atau penolakan. Saat stabilitas terasa mustahil, dan Anda mendapati diri Anda mempertanyakan mengapa sesuatu yang terasa begitu mendalam dapat membawa penderitaan yang berulang dan biasa. Itulah penghitaman. Dan penting bagi Anda untuk memahami ini, itu bukan kesalahan. Itu bukan sesuatu yang salah. Itulah awal dari proses itu sendiri. Versi asli dari hubungan tersebut, bentuk yang reaktif, idealis, dan mudah berubah secara emosional, harus dihancurkan sepenuhnya sebelum sesuatu yang nyata dapat menggantikannya. Pembongkaran itu tidak terpisah dari transformasi. Itu adalah transformasi itu sendiri. Tetapi prosesnya tidak berakhir di situ. Jika Anda tetap hadir, jika Anda tidak sepenuhnya meninggalkan perjalanan ini, penggelapan akan memberi jalan kepada fase kedua, pemutihan. Pemutihan baru dimulai setelah struktur asli benar-benar runtuh. Ketika tidak ada lagi yang tersisa dari apa yang pernah ada, sesuatu yang baru mulai muncul dari apa yang tertinggal. Sebuah rasa jernih, sebuah keringanan, sebuah ketenangan yang sebelumnya tidak dapat diakses. Bagi banyak dari Anda sedang memasuki fase ini sekarang atau baru saja memasukinya. Pemutihan memiliki perasaan yang sangat spesifik dan mudah disalahartikan. Rasanya seperti ketenangan yang hampir tampak mencurigakan. Bukan karena semuanya telah terselesaikan secara eksternal, seringkali tidak ada yang terlihat berubah, tetapi karena secara internal, sesuatu telah melunak. Anda berhenti melawan hubungan tersebut. Anda berhenti mencoba mengendalikan hasilnya. Anda tidak lagi memutar ulang percakapan tanpa henti dalam pikiran Anda. Anda berhenti memeriksa kehadiran mereka, ketidakhadiran mereka, jejak digital mereka. Anda berhenti membangun skenario imajiner sebelum tidur. Bukan karena paksaan, tetapi karena Anda lelah. Kelelahan dari kegelapan menciptakan ruang. Dan di ruang itu, sesuatu yang tak terduga muncul. Anda mulai merasa baik-baik saja. Bukan sembuh. Bukan melupakannya. Tetapi baik-baik saja dengan cara yang terasa baru. Jika ini terasa familiar, maka Anda sedang berada dalam fase pemutihan. Dan apa yang Anda alami bukanlah mati rasa. Mati rasa adalah kekosongan. Ini berbeda. Ini adalah kehadiran yang halus. Pergeseran yang tenang. Perhatikan bagaimana perasaan Anda saat memikirkan orang ini sekarang. Apakah ketajamannya masih sama intensnya? Atau sudah melunak, bahkan sedikit? Pelunakan itu adalah pemutihan yang sedang bekerja. Saat fase ini stabil, ia mempersiapkan Anda untuk tahap ketiga, penguningan.
Fase ini jarang dibicarakan, namun merupakan salah satu yang paling signifikan. Pemuningan itu halus. Ia tidak mengumumkan dirinya dengan peristiwa dramatis. Sebaliknya, ia bekerja dengan tenang di dalam diri Anda. Disinilah kapasitas baru mulai terbentuk. Sesuatu yang tidak Anda miliki sebelum perjalanan ini. Bagi banyak dari Anda, kapasitas ini adalah kemampuan untuk mencintai dengan dalam tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ini bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Ini adalah sesuatu yang Anda kembangkan melalui pengalaman yang menuntutnya. Dan dinamika Twin Flame adalah salah satu dari sedikit pengalaman yang cukup intens untuk menciptakan pertumbuhan semacam ini. Dalam pemuningan, pelajaran terintegrasi. Ia melampaui pikiran dan menjadi bagian dari sifat Anda. Anda tidak perlu lagi secara sadar mengingatkan diri sendiri. Ia dengan sendirinya menjadi siapa Anda. Dan dari sana, fase terakhir dimulai, pemerahan. Disinilah transformasi selesai. Disinilah jackpot tiba, bukan sebagai sesuatu yang eksternal, tetapi sebagai realitas internal yang sepenuhnya terwujud. Anda menjadi orang yang dapat menampung apa yang selalu dimaksudkan oleh koneksi ini. Cara Anda berhubungan berubah sepenuhnya. Anda tidak lagi tertarik pada pola yang mencerminkan rasa sakit lama. Bukan karena Anda waspada, tetapi karena Anda telah berubah pada tingkat fundamental. Orang yang mencapai fase ini bukanlah orang yang sama yang memasuki fase penggelapan. Namanya sama, tubuhnya sama, tetapi intinya berbeda. Dan perbedaan itulah hadiah yang sebenarnya. Sekarang, apa yang terjadi pada koneksi itu sendiri? Ia tidak lenyap. Koneksi ini tidak hanya memudar, tetapi mereka berubah. Kekacauan menghilang. Intensitas stabil. Gejolak emosi mereda. Apapun bentuk hubungan yang akan terjalin ke depannya, apakah itu kembali menjadi sesuatu yang fisik, sesuatu yang berubah, atau sesuatu yang berlanjut dari jarak jauh, hubungan itu membawa ketenangan yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Dan jika Anda sudah merasakan momen-momen tenang saat memikirkan mereka, maka fase terakhir ini sudah mulai menyentuh pengalaman Anda. Ada hal penting lainnya di sini. Orang lain juga telah mengalami transformasi mereka sendiri. Dan proses mereka lebih selaras dengan proses Anda daripada yang mungkin Anda duga. Mereka telah melewati masa-masa sulit mereka sendiri, seringkali di luar pandangan Anda. Apa yang tampak seperti ketidakpedulian mungkin merupakan kehancuran internal. Apa yang tampak seperti jarak mungkin merupakan proses penguraian yang diperlukan. Sekarang, seiring perubahan proses mereka, kejelasan juga muncul bagi mereka. Dan kejelasan itu termasuk melihat peran mereka, tindakan mereka, dan kebenaran dari hubungan ini. Disinilah kejutan muncul. Ini bukan peristiwa eksternal. Ini adalah sebuah kesadaran. Pengakuan bersama bahwa fase yang menyakitkan telah berakhir. Bukan karena sesuatu dipaksa untuk berubah, tetapi karena kondisi yang menciptakan rasa sakit itu tidak lagi ada. Anda akan mengenali momen ini dengan satu tanda sederhana. Anda dapat memikirkan mereka tanpa merasa cemas. Saat itulah perubahan selesai. Kejutan itu juga tidak selalu merupakan peristiwa dramatis. Itu adalah kesadaran bahwa orang yang Anda kira Anda kenal selama kekacauan bukanlah diri mereka sepenuhnya. Dan ketika jati diri mereka yang sebenarnya mulai muncul, mungkin tidak sesuai dengan citra yang selama ini Anda pegang. Kontras itu bisa terasa membingungkan.
tetapi itu juga merupakan tanda kebenaran. Sekarang, saya ingin membahas sesuatu yang penting tentang kata kembar. Itu tidak berarti identik. Itu berarti saling melengkapi. Seperti dua kutub yang berlawanan yang menciptakan daya tarik melalui perbedaan. Tujuannya bukanlah untuk menjadi sama. Tujuannya adalah untuk menjadi utuh secara individual sambil tetap terhubung. Sebagian besar kekacauan berasal dari upaya untuk menyatu terlalu sempurna, sepenuhnya kehilangan individualitas dalam prosesnya. Transformasi menghilangkan hal itu. Yang tersisa adalah dua individu yang utuh, mampu bertemu satu sama lain tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Dan ini mengarah pada sesuatu yang mungkin terasa berlawanan dengan intuisi. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk hubungan ini saat ini adalah berhenti fokus padanya. Alihkan perhatian Anda kembali ke kehidupan Anda sendiri. Karena transformasi tidak dipercepat melalui obsesi. Transformasi semakin mendalam melalui perluasan diri. Setiap momen yang Anda investasikan pada diri sendiri memicu prosesnya. Setiap momen yang dihabiskan dalam kekhawatiran atau analisis berlebihan memperlambatnya. Jadi, pilihlah sesuatu setiap hari yang sepenuhnya milik Anda. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebuah tindakan kecil. Sebuah kegembiraan sederhana. Sebuah momen kehadiran. Selama waktu itu, mereka tidak ada. Bukan karena penolakan, tetapi karena menghormati ruang Anda sendiri. Ini memperkuat rasa diri Anda. Dan kekuatan itu sangat penting untuk menyelesaikan fase terakhir. Anda tidak dapat kehilangan hubungan ini dengan memilih diri sendiri. Bukan begitu cara kerjanya. Koneksi ini tidak dipertahankan oleh perhatian. Ia ada secara independen. Rebut kembali energi Anda. Ada satu kebenaran terakhir di sini. Transformasi ini terjadi sekarang karena Anda sudah siap. Anda belum siap sebelumnya. Dan jika itu datang lebih awal, Anda tidak akan mampu mempertahankannya. Tetapi sekarang, Anda bisa. Anda telah membangun kapasitasnya. Dan itulah mengapa semuanya berubah. Imbalannya bukanlah sesuatu yang diberikan kepada Anda. Itu adalah sesuatu yang telah Anda mampu terima. Jadi saat Anda melangkah maju, ingatlah ini. Kekacauan itu tidak sia-sia. Itu adalah permulaan. Setiap momen berkontribusi pada diri Anda sekarang. Dan diri Anda sekarang sudah siap. Perubahan yang Anda alami tidak hanya akan memengaruhi koneksi ini. Itu akan menyebar ke setiap bagian hidup Anda. Karena transformasi yang sebenarnya adalah Anda. Dan segala sesuatu yang lain akan selaras di sekitarnya. Luangkan waktu Anda untuk langkah-langkah terakhir. Kau lebih dekat dari yang kau sadari. Dan tak ada satupun yang telah kau alami tanpa tujuan. Semuanya sedang dalam proses menjadi kenyataan.